Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mensterilkan rumah dari gangguan jin. Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena, banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam rumah. Entah itu cekcok keluarga, suami istri dengan anak, atau mungkin dalam rumah itu hawanya sangat panas sekali, mudah marah, mudah emosi, kemudian mungkin juga sering terjadi penampakan ya, ataupun lain-lainnya. Bisa jadi itu adalah gangguan dari bangsa jin, iblis beserta pasukannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya salah satunya dalam rumah itu tidak kondusif. Ujung-ujungnya bahkan targetnya iblis beserta pasukannya, apalagi yang ditugaskan dalam rumah namanya jin dasim, dia akan berusaha supaya situasi dalam rumah itu selalu panas, selalu bawaannya emosi, bahkan targetnya adalah supaya terjadi perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah upaya dari iblis beserta pasukannya supaya manusia itu lemah, digoda terus supaya kita ini malas ibadah. Pasti suatu rumah kalau terjadi bawaannya malas ibadah, emosinya tinggi, kemudian kadang-kadang malas kerja, mungkin dari rumah pengen kerja tapi sudah di luar, pengen pulang lagi ke rumah, setelah di rumah malah pengennya tidur. Itu ciri-ciri seperti itu juga harus diwaspadai ya. Berarti kita harus meningkatkan doa-doa perlindungan kita. Kemudian mungkin juga di rumah kita menjumpai binatang-binatang yang tidak lazim yang ada dalam rumah.
Misal tiba-tiba di rumah itu muncul ada ular yang berwarna hitam, padahal ular harusnya adanya ya bukan di dalam rumah. Atau mungkin muncul tiba-tiba kalajengking, atau muncul banyak kelabang dan lain-lain. Itu pun juga harus kita waspadai. Itu mungkin saja kategori waswada, binatang-binatang yang hitam yang mungkin disenangi, ditumpangi oleh bangsa jin. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana sih agar rumah kita steril dari gangguan bangsa jin? Karena iblis beserta pasukannya itu tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia sampai tujuan mereka berhasil, bagaimanapun upayanya. Salah satunya dengan mengganggu di dalam rumah tadi itu, supaya malas ibadah, supaya malas kerja, bawaannya emosian, kemudian baca Quran juga malas, zikir juga malas. Maka di sini dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mensterilkan rumah dari gangguan jin. Ada sebuah hadis menjelaskan yang bunyinya aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'ul Qur'an yuqillu khairuhu wa yakthuruhu syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Jadi memperbanyaklah membaca Al-Qur'an di dalam rumah kalian, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an pasti sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya, dan serta akan sempit bagi penghuni rumahnya. Maka salah satunya adalah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Ini tentunya bagi umat muslim. Dalam hadis Tirmidzi juga ada sebuah hadis yang menjelaskan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir wa innal baital ladzi tuqra'ul baqarah fihi la yadkhulus syaitan. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya sepi, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka sungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, maka setan tidak akan bisa masuk. Nah, dalam hadis ini dijelaskan sangat jelas sekali bahwa suatu rumah
terutama yang banyak gangguan-gangguan dari bangsa jin, ya, salah satu cara untuk mensterilkan rumah dari gangguan jin adalah dengan dibacakan suratul Baqarah di dalam rumah itu. Prakteknya kita membaca suratul Baqarah 1 kali hatam, ya, sekaligus hatam 200 ayat lebih, ya. Itu dibaca sampai hatam, diutamakan, ya, diusahakan membacanya itu 1 kali dudukan. Artinya, ya, kalau bisa 1 khataman itu jangan sampai kita kemana-mana dulu, ya. Kita fokus baca Al-Quran, surat Al-Baqarah, kita minta kebarokahannya sesuai tadi hadisnya bahwa suatu rumah yang dibacakan suratul Baqarah itu setan itu tidak akan bisa berani masuk, tidak akan masuk, ya. Bahkan dalam hadis lain, batola sihir itu juga tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, memang kelihatannya mudah, ya, tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin ya mudah saja, ya, karena banyak sekali, ya, 2 juz lebih. Tapi kita berusaha mempraktekkan apa yang disabdakan Rasulullah, ya, agar kita di dalam rumah itu merasa lebih nyaman, ya. Kita selalu berharap dalam rumah itu sakinah, mawaddah warahmah, ya, tidak ada gangguan-gangguan, ya, yang mungkin saja, ya, yang pertama bisa saja itu jin dasim yang memang setiap rumah pasti ada, ya. Atau bisa saja itu adalah ada manusia yang hatinya dipenuhi dengan iri dengki sehingga meminta bantuan dari bangsa jin untuk mengganggu kita, ya. Atau ada istilahnya orang SMS, ya. Ada saja orang yang SMS susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Orang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan penyakit iri dengki, maka dia biasanya akan menghalalkan berbagai macam cara, termasuk kemusyrikan. Ya, kita lawan kemusyrikan, ya, kita lawan dengan ayat-ayat Al-Quran, khususnya suratul Baqarah. Ya, kembali lagi, cara untuk mensterilkan rumah kita dari gangguan bangsa jin dari manapun itu, ya, maka dibacakanlah suratul Baqarah sampai hatam, ya, sampai selesai, bukan setengahnya atau seperempatnya. Ya lumayan panjang. Kalau yang tidak terbiasa mungkin juga lama, ya. Tapi juga
jangan sampai baca Al-Baqarahnya MP3 ya, atau musik kaset mungkin ya yang disetel, itu tidak, tapi kita sendiri yang membacanya, maka itu akan jadi power. Adapun media, selama kita membaca Al-Baqarah itu boleh disertakan dengan media air ataupun dengan garam, itu sudah cukup ya, kita tidak usah menggunakan media-media yang memang dilarang dalam agama ya. Itu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, bisa membantu ya, siapa saja yang mempunyai permasalahan gangguan jin di dalam rumah. Mudah-mudahan juga dengan video ini ya, kita janganlah, kalau kita ada gangguan jin, jangan sampai datang ke dukun ya, atau paranormal. Kenapa? Kita umat muslim ya, dilarang tegas ya, jangan, jelas sekali dilarang. Kita hanya mendatangi saja, bertanya dan mendatangi, maka sholat kita 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah ya, berarti sholat kita sia-sia ya. Tadi mudah-mudahan ya, yang melihat video ini Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Allah selalu menyelamatkan kita dari mara bahaya apapun itu ya. Karena kita hidup ya saat ini tidak sendirian ya. Kita hidup berdampingan, berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, di samping ada orang yang senang dengan kita, ada juga orang yang tidak senang terhadap kita. Bagi orang yang iri dengki atau tidak senang terhadap kita, maka kita baik saja dianggap salah, apalagi salahnya. Maka kita tidak boleh suudzon terhadap orang lain, tapi mutawari, hati-hati dan waspada itu juga harus ya. Apalagi di Indonesia, baik dunia usaha ataupun dunia kerja ya, itu kadang-kadang ada orang yang bersaing tapi tidak sehat ya, menghalalkan berbagai macam cara ya. Nah, nanti insyaallah video selanjutnya juga akan saya bahas bagaimana cara membentengi ya, rumah yang sudah disterilkan ya, karena pada hakikinya tidak ada pengobatan medis maupun non medis yang permanen ya. Kita punya motor saja dibawa ke bengkel ya, kemudian dibetulkan, maka yang merawat itu bukan bengkelnya tapi kita sendiri ya. Maka dari itu bagi yang sudah mencoba nanti mensterilkan rumah dengan membaca suratul Baqarah sampai khatam, nah itu perlu dibentengi. Tidak ada ya baca Al-Baqarah
kemudian sekali untuk seumur hidup, tidak bisa. Ya, tetap ada benteng-benteng atau pagar untuk membentengi pagar-pagar, doa-doa untuk memagari, gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kita semua. Insyaallah dalam video selanjutnya ya nanti saya akan bahas bagaimana cara membentengi rumah yang sudah disterilkan. Baik, mungkin video kali ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam ucapan-ucapan saya. Ya, semoga Allah memberikan manfaat, kelancaran dan keberkahan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.